Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak dan kuluk. Kuluk memiliki arti yaitu sebagai budi pekerti, tingkah laku, dan sifat. Sifat al-kuluk sendiri bisa terbentuk dari individu atau dari perbuatan, baik, ahsan, atau buruk, kabih. Agar al-kuluk dianggap baik, sifat ini harus sesuai dengan aturan agama. Sifat al-kuluk ini mencakup hubungan dengan Allah, manusia, dan makhluk lainnya. Secara terminologi, akhlak diartikan sebagai sifat yang melekat pada diri seseorang yang memungkinkan melakukan perbuatan dengan mudah tanpa memikirkan pertimbangan lagi. Akhlak mencerminkan iman, Islam, dan ihsan serta wujud dari sifat jiwa seseorang yang menghasilkan sifat tertentu. Setiap manusia tidak lepas dari jasa dan peran orang tua yang memberikan kasih sayang sejak kita belum lahir hingga dewasa. Terdapat 3 kelompok orang tua yang harus dihormati, yaitu orang tua kandung, guru, dan mertua. Ketiganya wajib dihormati atas jasa mereka yang tulus tanpa mengharapkan balas jasa. Saat ini, banyak anak yang melupakan akhlak terhadap orang tua. Beberapa penyebabnya adalah: yang pertama, intensitas pertemuan yang terbatas antara anak dan orang tua. Yang kedua, kurangnya kontrol orang tua dalam kehidupan anak. Dan yang ketiga, pengaruh teknologi yang sulit dibendung sehingga peran orang tua sering tergeser. Orang tua telah menanggung berbagai penderitaan demi kebahagiaan anak, maka sangat tercela jika seorang anak bersikap buruk atau membentak orang tua. Al-Quran menegaskan larangan berkata kasar pada orang tua, seperti dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang memiliki arti, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Berbakti dan menghormati kedua orang tua adalah kewajiban bagi setiap muslim. Cinta dan hormat kepada orang tua akan mendatangkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memikirkan hal ini secara rasional, terdapat banyak hikmah yang bisa kita ambil, antara lain perhatian orang tua, di mana ibu dan bapak cenderung lebih memperhatikan kebutuhan anak, asalkan permintaan tersebut masih dalam batas yang wajar. Kedua, kasih sayang. Dengan menunjukkan cinta dan rasa hormat, orang tua akan lebih menyayangi anaknya, yang berakhir pada doa mereka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberikan jalan yang terbaik bagi anaknya. Ada beberapa cara untuk menunjukkan akhlak mulia kepada orang tua: mendengarkan dan menaati nasihat mereka dengan baik, berbicara dengan sopan dan lembut, memandang mereka dengan penuh kasih sayang, membantu meringankan pekerjaan mereka, menjaga nama baik orang tua, memberikan perhatian yang tulus kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk orang tua, menampung mereka di rumah jika sudah lanjut usia, bersedekah atas nama orang tua, menunaikan nazar yang belum dilaksanakan oleh orang tua, menjalin silaturahmi dengan teman-teman orang tua, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal, membayar hutang-hutang yang dimiliki oleh orang tua. Selanjutnya, adab seorang anak menurut Imam Al-Ghazali dalam risalahnya Al-Adab Fid Din. Imam Al-Ghazali menjelaskan adab seorang anak terhadap orang tuanya sebagai berikut: mendengarkan nasihat orang tua dengan baik, terutama saat mereka berbicara serius, berdiri ketika orang tua berdiri, mematuhi perintah mereka kecuali jika bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera panggilan memenuhi mereka, bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang tanpa menyusahkan mereka, tidak merasa lelah dalam berbuat baik kepada mereka,
melaksanakan perintah tanpa rasa curiga atau membangkang. Berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua akan mendatangkan akibat negatif, antara lain menghadapi kesulitan dalam meraih kebahagiaan dan kesuksesan hidup, serta penderitaan saat sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 bahwa kita tidak boleh mengakui kata-kata kasar atau membentak orang tua, melainkan harus berbicara dengan kata-kata yang baik. Akhlak terhadap guru adalah perilaku atau budi pekerti yang dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Sedangkan adab terhadap guru merupakan suatu bentuk tingkah laku yang baik dari seorang murid kepada seorang guru yang lebih mulia darinya. Nah, bagaimanapun juga, guru adalah orang tua kedua kita. Mereka adalah orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik dengan sabar dan ikhlas, sebagaimana yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Sebagaimana disyariatkan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami, tidak mengasihi orang yang lebih kecil dari kami, dan tidak mengetahui hak orang alim dari kami." Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Hakim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga hadis lain yang berbunyi, "Pelajarilah oleh kalian ilmu, pelajarilah oleh kalian ilmu yang dapat menumbuhkan ketenangan, kehormatan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang kalian menuntut ilmu darinya." Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Teman-teman, menjaga adab dan akhlak terhadap guru merupakan suatu yang mutlak dilakukan oleh seorang murid dalam proses pendidikan. Karena salah satu hal penting untuk meraih keberkahan ilmu dan memperoleh ilmu yang bermanfaat tergantung pada adabnya seorang murid terhadap gurunya. Nah, salah satu hal yang menjadi sebab rusaknya proses pendidikan dimulai dengan hilangnya adab dan akhlak terhadap murid kepada gurunya. Hal ini karena pendidikan itu bukan hanya lisan ke lisan, bukan sekedar transfer ilmu atau informasi saja, tetapi penanaman nilai dari adab dan akhlak itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari akhlak terhadap guru. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa cara menunjukkan akhlak terhadap guru. Yang pertama itu menghormati dan menghargai guru. Kita sebagai murid atau mahasiswa harus menghargai dan menghormati guru ataupun dosen yang sedang menjelaskan pelajaran di depan. Kemudian yang kedua itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengarkan guru dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan jangan membuat keributan saat pelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga itu mengucapkan salam. Kita sebagai siswi ataupun mahasiswa itu harus mengucapkan salam ketika bertemu, entah itu bertemu baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang keempat itu tidak menyalahgunakan kepercayaan. Jaga kepercayaan guru yang diberikan, hindari mencontek dan tetap jujur dalam belajar. Nah, kemudian yang kelima itu bersikap sabar dan tawadu, bersabar dalam proses belajar dan tetap rendah hati di hadapan guru. Dan yang keenam itu yaitu membantu guru, berikan bantuan jika guru membutuhkan, misalnya dengan membawakan barang ataupun mempersiapkan kelas. Kemudian yang ketujuh, mendoakan kebaikan guru. Doakan agar guru selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam mengajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.